Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, kami mahasiswa UMS semester 6 dari tim 9 mata kuliah Ekonomi Perencanaan ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Gini Rasio yang beranggotakan saya sendiri, Kamila Syahmianti, dan teman saya Intan Mustika Putri, dan saya Asri Ziwi Utami, kemudian dan saya Yuliana Wahyu Trividiayanti. Ya, jadi stay tune terus ya teman-teman buat melihat hasil presentasi dari kami. Pengertian, rasio Gini atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu, misalnya pendapatan, dengan distribusi uniform seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Koefisien Gini atau Gini rasio adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat secara keseluruhan yang angkanya berkisar antara 0 pemerataan sempurna hingga 1 ketimpangan yang sempurna. Koefisien Gini dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Lorenz itu berada. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar di samping, sumbu horizontal menggambarkan persentase kumulatif penduduk, sedangkan sumbu vertikal menyatakan bagian dari total pendapatan yang diterima oleh masing-masing persentase penduduk tersebut. Sedangkan garis diagonal di tengah disebut garis kemerataan sempurna. Karena setiap titik pada garis diagonal merupakan tempat kedudukan persentase penduduk yang sama dengan persentase penerimaan pendapatan. Satu, kegunaan melihat ketimpangan pendapatan atau pengeluaran penduduk di suatu wilayah. 2. Interpretasi nilai rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan rasio Gini berkisar 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Kemudian yang ketiga, ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan itu sendiri juga ada 3. Yang pertama, bahwa kenaikan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk kelompok 40% terbawah lebih cepat dibanding penduduk kelompok lainnya. Penduduk 40% menengah mengalami kenaikan terkecil. Yang kedua, di daerah perkotaan, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk kelompok 40% terbawah dan kelompok 20% teratas mengalami kenaikan, sedangkan penduduk kelompok 40% menengah mengalami penurunan pengeluaran per kapita. Kemudian yang ketiga, di pedesaan tercatat bahwa kenaikan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk 40% terbawah lebih cepat dibandingkan penduduk kelompok lainnya. Kemudian ada kelebihan koefisien Gini, yaitu mudah untuk ditafsirkan. Koefisiennya cukup sederhana dan merupakan angka tunggal. Karena itu Anda dapat dengan mudah menarik kesimpulan lebih representatif untuk mengukur ketimpangan. Artinya, berbeda dengan pendapatan per kapita atau GDP per kapita, meskipun keduanya angka tunggal, pendapatan per kapita bisa sangat menyesatkan. Misalnya, suatu negara mungkin memiliki pendapatan per kapita yang sangat tinggi sehingga Anda merasa negara itu kaya. Namun kesimpulannya Anda bisa saja terlewatkan. Pendapatan per kapita tidak menunjukkan berapa banyak orang kaya. Katakanlah, ketika Anda memeriksa koefisien Gini, mungkin hanya 1% dari populasi yang mengendalikan hampir 90% pendapatan dalam perekonomian. Jadi, hanya 1% yang kaya merupakan perubahan untuk seluruh populasi.
Koefisien Gini mewakili perubahan untuk seluruh populasi. Ketika meningkat dari waktu ke waktu, ketimpangan pendapatan semakin akut. Meskipun pada saat yang sama, angka PDB per kapita terus meningkat. Selanjutnya, kekurangan koefisien Gini tergantung pada validitas sampel. Teknik sampling yang berbeda menghasilkan angka yang berbeda juga. Pengambilan sampel mungkin kurang representatif sehingga menghasilkan angka yang tidak akurat. Itu tidak menunjukkan siapa mereka dan berapa kaya mereka. Meskipun mengukur distribusi, koefisien tidak mengungkapkan identitas individu berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah dalam suatu populasi. Relatif kurang sebanding untuk membandingkan antara negara. Koefisien Gini tidak tergantung pada beberapa besar ekonomi atau seberapa kaya suatu negara. Dua negara misalnya, negara kaya dan negara miskin, mungkin menunjukkan koefisien yang sama karena distribusi pendapatan yang relatif sama. Tidak mengukur kualitas hidup. Penduduk yang tinggal di pedesaan cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah daripada mereka yang tinggal di kota. Namun, mereka mungkin tidak merasa tidak cukup. Mereka dapat mengambil beberapa makanan dari alam tanpa harus mengeluarkan uang. Juga koefisien mengabaikan peran program kesejahteraan pemerintah seperti perumahan bersubsidi, perawatan kesehatan, dan pendidikan dalam mendukung standar hidup warga. Menghitung koefisien Gini, rumus Gini ratio adalah GR sama dengan 1 min sigma FI dalam kurung YI plus YI min 1. Keterangan FI jumlah persen penerima pendapatan kelas I atau pada tahun. YI adalah jumlah kumulatif dalam bentuk persen pendapatan pada kelas I atau pada tahun. Nilai GR terletak antara 0 sampai 1. Bila GR sama dengan 0, ketimpangan pendapatan merata sempurna. Artinya, setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. Bila GR sama dengan 1, artinya ketimpangan pendapatan timbang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja. Cara membaca koefisien Gini. Rasio Gini antara 0 dan 1, atau jika ada menjadikannya persentase itu antara 0% dan 100%. Yang pertama, koefisien Gini sama dengan 0 menunjukkan distribusi pendapatan atau kekayaan yang sempurna. Ini berarti bahwa setiap individu memiliki pendapatan atau kekayaan yang sama persis. Yang kedua, ada koefisien Gini sama dengan 1, menunjukkan ketidaksamaan sempurna. Ini berarti bahwa satu orang dalam suatu populasi mengendalikan semua pendapatan, sementara yang lain tidak menghasilkan apa-apa. Berikut hasil analisis berdasarkan dari data DPRD Provinsi Jawa Tengah dan jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 yang sudah kami analisis untuk mengetahui ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah. Dari hasil analisis di atas menyatakan bahwa Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 memiliki ketimpangan pendapatan sebesar 0,65 mendekati angka 1. Maka berdasarkan ketentuan ketimpangan pendapatan pada tahun 2021 di Provinsi Jawa Tengah terjadi ketimpangan distribusi yang tertinggi, yaitu terjadi pertumbuhan ekonomi antar daerah yang tidak merata. Dari hasil interpretasi analisis dalam ketimpangan pendapatan menunjukkan bahwa wilayah yang mengalami insiden ketimpangan ekonomi tinggi di wilayah Jawa Tengah terindikasi pada dua wilayah, yaitu Kabupaten Kudus dan Kota Surakarta. Contoh, Kabupaten Kudus memiliki tingkat ketimpangan yang tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain di Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus secara keseluruhan terus mengalami penurunan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus pada tahun 2021 sekitar 2,32%, sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi kecamatan di Kabupaten Kudus masih banyak yang berada di bawah 2,32%. Perbedaan pertumbuhan ekonomi antar kecamatan di Kabupaten Kudus menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan di Kabupaten Kudus
listrik, sektor gas dan air bersih, termasuk sektor yang memiliki potensi yang mendorong pertumbuhan ekonomi antar kecamatan di Kabupaten Kudus. Contoh kedua dari Kota Surakarta memiliki nilai ketimpangan pendapatan yang tinggi karena dipengaruhi oleh proses akumulasi dan mobilisasi sumber-sumber berupa akumulasi modal, keterampilan tenaga kerja, dan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah dan merupakan pemicu dalam laju pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan, sehingga menyebabkan nilai Gini ratio Kota Surakarta sebesar 1,41 yang berarti ketimpangan pendapatan Kota Surakarta mengalami timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja. Sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan membantu teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.